Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya tadi menyampaikan corona salah satu awal kemunculan, tanda awal kemunculan. Tapi jauh sebelum itu, saya meyakini sistem Dajjal ini udah mulai, itu, Buya. Lalu kelak ruhani yang bermain. Jadi perangnya itu kan yang Buya sampaikan tadi kan bukan perang lagi fisik, tapi udah main ruhani. Sejauh ini Buya, kalau saya bisa istilahkan, ruhani sama jasad saya ini belum kawin ini, Buya. Jadi ruhani saya ini masih terbungkus oleh jasad, sehingga ya jasad biasa, ruhani. Yang saya mau tanyakan, perkawinan antara ruhani saya dan jasad saya ini, Buya. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia ya. Nih kita buat ilustrasi. Bapak, saya kasih serban ya. Oke, sejenggot dikit, kayak Pak Panji. Ya. Ini fisik. Anggap saja benar ya, kayak manusia ya. Ini fisik kita, ini fisik. Tubuh ini dari mana? Dari tanah. Ntar kalau dia pulang, kemana dia pulangnya? Pulang ke tanah. Tubuh ini fisik, kembali ke fisik. Maka tidak perlu perkawinan antara tubuh ini dengan ruh. Ruh kita ditiupkan Allah dulu di perut ibu kita. Berarti kita inilah yang disebut alien sebenarnya. Sekarang pesawatnya bernama manusia. Jadi ini adalah pesawat tercanggih di alam semesta. Jangan cari-cari piring terbang. Itu di rumah aja tuh piring terbang. Ya. Hemat saya begitu Pak. Piring terbang tercanggih ini tubuh manusia ini. Di dalamnya ada energi dahsyat yang bernama ruh. Ruh ini sekarang jadi tuan atau jadi budak di tubuh kita. Itu aja masalahnya. Ruh ini lebih murni dari malaikat. Malaikat makan nggak? Malaikat tidur nggak? Malaikat bedanya dengan ruh, malaikat ahli zikir, ruh ahli ilmu. Itu aja bedanya. Apa perbedaan ruh dengan malaikat? Malaikat ahli zikir, wa nahnu nuqaddisu bihamdik wa nuqaddisu lak. Itu dalilnya. Surah Al-Baqarah. Kami banyak tasbih. Kami ini baik-baik orangnya. Tapi perbedaannya ruh. Ruh itulah yang disebutkan min ruhi, hembusan dariku, dari ruhku. Apa maksud ruh di situ? Itu rahasia Allah. Bisa kita artikan ilmu, karena ruh kadang diartikan wahyu, ruh diartikan kadang bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak menangkap bisikan Allah itu? Bisa nggak menangkap itu? Jika dapat menangkap itu berarti ruhnya hidup. Gimana caranya? Nah inilah yang Nabi katakan. Dalam beberapa ayat, ini futuh namanya. Nabi diperintahkan, kul katakan, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini basyar, manusia. Ini basyar. Basyar itu manusia, man. Manusia laki-laki lah ya, manusia.
Bedanya apa? Kalian nggak sadar, aku sadar. Makanya yuha ilayya, diwahyukan ke dalamku. Apa yang diwahyukan ke dalamku? Bahwasannya la ilaha illahu. Bahwasannya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti ciri-ciri ruh sudah hidup. Di kolbunya hanya ada ilah. Apa arti ilah? Tuhan, itu terjemahan. Tuhan, apalagi arti ilah? Yang dicintai, yang dicari. Maka saya sering nanya, hidup buat makan atau makan buat hidup? Yang benar yang mana nih? Ruh kita butuh gak makan nasi begitu? Malaikat aja gak makan, apalagi ruh. Lalu makanan malaikat apa? Zikir. Kita punya sisi malaikat, itu kolbu namanya. Jadi Bapak di dalam ini ada namanya kolbu. Ya. Kolbu ini makanannya cuma zikir. Kebanyakan mursyid, guru, kiai berhenti di sini. Zikir pagi sore, zikir malam, zikir khofi, berhenti di situ. Padahal ada lanjutannya. Bagian terdalam dari diri seorang itu ada namanya ruh. Di situ ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengetahuannya mutlak. Itulah yang disebut al-haqqu min rabbika. Jika turun ilmu ke dalamnya, itu pasti benar. Makanya ilmu Rasulullah pasti benar. Karena Rasulullah manusia, kita manusia. Kenapa beliau pasti benar, kita pasti tidak benar? Karena kalam yang muncul dari kalbu beliau, itu munculnya bukan dari ro'yu, bukan karena sekolah, bukan karena pengalaman hidup, bukan karena zikir yang banyak, tapi karena di kalbunya ada ruh yang hidup. PR kita ke depan, Bapak Ibu, ayo belajar ilmu ruh. Belajar hadis, tapi targetnya ngerti ruh. Ini belajar hadis, belajar sunnah, nyalahin orang lagi. Berarti gagal paham. Karena ahli ruh tidak ada kepentingan menyalahkan orang. Kalaupun menyalahkan, itu karena sayang. Bukan menyalahkan yang dikemukakan. Bukan kata sunnah bid'ah yang dikemukakan. Ya, tapi rahmah yang dibicarakan.